Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sadar Selamat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wijirejo. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid SD Negeri 2 Wijirejo. Dan yang saya banggakan, saya doakan selalu semoga Allah selalu merahmati kalian, anak-anakku, murid-murid yang hebat insya Allah. Semoga kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Mantap, semangatnya bagus. Yang di luar dengar suara saya, Bu? Saya sudah pakai mic-nya 2, Bu, disuruh pegang 2 ini. Kedengaran, Bu, yang di luar? Oke, sip, mantep. Yang di dalam jelas ya bahasanya? Oke. Baik, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam masa cuaca hujan seperti ini panjenengan semua masih mau duduk di dalam ruangan ini dalam rangka pengajian rutin. Tadi sepertinya panitia sudah agak pesimis. Waduh, ini biasanya rame, Bu, bisa sampai keluar. Hari ini karena hujan makanya belum banyak yang datang. Tapi alhamdulillah setengah jam kemudian gedung penuh. Ya, alhamdulillah. Kita harus nunggu setengah jam dulu, ya. Saya beri apresiasi kepada orang tua yang sudah datang bahkan sebelum jam 6. Saya tahu cuaca juga mesti hujan pada masa itu karena saya dari rumah Sabdo Dadi itu juga dalam keadaan hujan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak, mohon maaf ini bapaknya ketinggalan karena saya biasanya ngisi ibu-ibu gitu ya. Sebelum saya lanjut kita perkenalan dulu. Ya, tak kenal maka pantes gak suara. Ternyata urung urip. Mingsi cuma 1 yang nyala. Makanya saya dari tadi kok suara saya cuma segini ya. Kedengaran ya, Bu, sekarang? Alhamdulillah, saya nggak perlu teriak-teriak berarti. Ya, kenalan dulu. Ini bagian kenalan memang harus jelas, biar gak ada kesalahpahaman. Perkenalkan, saya adalah Nida. Biasanya saya pakai nama populernya itu Ustazah Nida, karena memang hari-harinya saya ngajar. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya mungkin secara bahasa panjenengan udah langsung, ini kayaknya bukan orang Jawa ini, gitu ya. Karena mungkin saya sudah berusaha untuk berbahasa Jawa, mau logatnya logat Jawa, tapi tetap mesti ada sesuatu yang membuat kuping jenengan gak nyaman gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin nanti ke depannya saya berbicaranya pakai bahasa Indonesia dicampur-campur. Aslinya saya dari Papua, Bapak Ibu, dari Merauke. Nah, kalau nyanyi dari Sabang sampai Merauke, nah itu tempat lahir dan besar saya di sana. Jadi mohon maaf nanti secara bahasa saya menggunakan bahasa mungkin kromo tapi ya tetap nggak nyaman, apalagi ngoko ya tetap nggak nyaman. Jadi mohon dimaafkan sebelumnya deh. Oke, alhamdulillah. Saya tinggalnya di Ngentak Sabdo Dadi. Saat ini saya adalah guru atau mungkin pengajar di TPA Albiru, Rumah Tahfidz Albiru Gandean Trirenggo. Saya ini adalah seorang praktisi PAUD dan juga homeschooling. Jadi 6 orang anak saya, 4 diantaranya semuanya homeschooling, belajar di rumah. 3 yang lainnya sekolah reguler,
yang 3 lagi sekolahnya di rumah. Ya, jadi mungkin secara perkenalan cukup sekian dan terima kasih ya Ibu, Bapak. Saya langsung lanjut aja kepada materi karena ini sudah jam kurang 5 menit. Saya sampai jam berapa ini Bapak? Agak bingung saya ini mau menyampaikan apa nih sampai jam 7. Karena undangannya cuma sampai jam 7. Apa kita tunggu hujan berhenti aja Pak baru kita selesai? Ya? Jadi selama hujan belum berhenti kita tidak akan berhenti, gimana? Yang pingsan nanti saya ngomong terus, ya. Bismillah. Hari ini jenengan boleh nggak? Misalnya pulang kok setengah 8. Biasanya saya ngisi 1 jam, tapi karena saya udah ngeliat yang datang dari jam 6 ini udah sepet matanya, saya juga udah sepet matanya. Jadi mungkin setengah jam boleh ya Pak untuk ngisi materi ya. Ya, saya kemarin dihubungi sama Bu Hanifah. Saya nanya kira-kira materi apa yang mau disampaikan, temanya apa. Terus beliau cuma bilang, udahlah tentang bullying aja gitu. Jadi ini sebenarnya bullying mungkin kita sudah sering mendengar dan sudah sangat paham dan mungkin banyak orang tua yang tahu bahwa terkadang terjadi bullying di sekolah, ning tutup mata. Wes biasa itu namanya anak-anak, bolehlah. Selama tidak sampai mencelakakan it's okay. Lanjut, apalagi yang anak laki. Itu untuk menunjukkan kamu laki-laki gitu kan. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan masalah bullying yang mungkin agak berbeda. Karena akan saya kaitkan dengan yang namanya ilmu otak atau neuroscience. Kenapa kok bisa otak ini menjadikan anak-anak kita sebagai pelaku ataupun korban bullying? Kira-kira siap apa enggak Bapak Ibu untuk mendengarkan ini? Saya akan berusaha untuk menyampaikan dan menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana supaya panjenengan bisa paham. Oh alah, ternyata kayak gitu toh. Berarti selama ini saya sudah keliru. Gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk belajar pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada yang mengikuti kasus mohon maaf ya anak-anak, ini adalah pembelajaran buat kalian. Ustazah sampaikan ini mudah-mudahan ini akan menjadi memori kalian. Kelak kalian tidak boleh melakukannya, ya. Jadi ada namanya pembelajaran. Pembelajaran itu bisa bagi mereka yang nanti otaknya ini saya jelasin bisa menjadi pelaku, bisa juga jadi korban, bisa juga sebagai orang yang tidak terkait dengan hal itu. Anak-anak mohon diperhatikan, informasi ini bukan untuk kalian tiru, tapi untuk dijadikan pembelajaran. Aku nggak mau jadi orang seperti itu. Bisa? Bisa nggak anak-anak? Bisa ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya tadi mau tanya, panjenengan ada yang mengikuti kasus Timothy Anugrah, seorang mahasiswa Udayana yang karena efek bullying akhirnya dia mengambil keputusan ekstrim bundir dari lantai 2 kampus. Ada yang ikutin? Oke, itu adalah kasus viral yang membuat banyak sekali orang-orang berkomentar. Ada komentarnya positif, merasa kasihan, ada juga yang komentarnya negatif, menyalahkan korban. Ya, saya mau memberikan sedikit data. Di Indonesia oleh KPAI itu selama tahun 2024 ditemukan sekitar 21.000 kasus bullying. Ya, dan itu kebanyakan terjadi
verbal atau kata-kata. Dan ini kayaknya panjenengan juga adalah para punya pengalaman itu ketika SD. Barangkali anak SD sekarang itu atau yang dulu paling tidak mau nama bapaknya atau ibunya diketahui oleh teman. Betul nggak? Karena sering dijadikan olok-olok. Tanpa sadar itu termasuk dalam bullying verbal. Kemudian apa? Mohon maaf, ini udah baca buku tetap aja keliru datanya. 55,5% itu adalah bullying fisik. Jadi pukulan, tamparan, jambakan, tendangan itu semua 55%, berarti banyak ya. Dari 21.000 misalnya kita sebut tadi, 55,5%-nya adalah kasus bullying fisik. Sementara yang bullying verbal itu 29,3%. Dan yang 15,2% adalah bullying secara psikis. Mohon maaf, saya tetap melihat catatan biar apa yang saya sampaikan ini karena cukup berat menyangkut data, jadi harus yang benar penyampaiannya. Dan juga biar pembicaraan saya itu tetap terarah, okay? Jadi mohon maaf ini tetap pakai catatan. Bapak Ibu, dengan adanya kasus bullying kayak Timothy Anugrah yang saat ini memang lagi santer lagi viral-viralnya, sebelumnya juga sudah ada Timothy lainnya. Hanya saja kenapa kok bisa kasus seperti ini gak bisa diselesaikan, kok gak bisa berhenti, padahal pelakunya ada yang sudah masuk ke jeruji besi ya, jadi udah istilahnya diamankan gitu. Ada yang sudah dikasih tindakan hukum, tapi kok nggak berhenti. Yang jadi pertanyaan kita, kok bisa ada anak-anak yang melakukan tindakan bullying kepada temannya sendiri? Kok bisa ada anak-anak yang menjadi korban bullying dari temannya sendiri? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian dilanjutkan, bapak ibunya lah yang menjadikan dia sebagai Nasrani, sebagai Yahudi, dan sebagai Majusi ya. Dari hadis ini kita sepakat nggak kalau hadis itu benar? Bapak Ibu setuju nggak dengan hadis ini bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah? Setuju nggak? Ada yang belum nyaut, berarti belum setuju. Kayaknya enggak juga sih. Coba yang lebih keras, orangnya satu gedung kok nggak rame. Setuju tidak kalau hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah? Setuju tidak? Oke, kita sepakat ya bahwa hadis ini benar. Jadi jenengan sudah paham, secara sadar mengakui kalau anak-anak kita ini awalnya lahir dalam keadaan baik hatinya. Dia seorang yang fitrah, yang suci hatinya. Hanya saja setelah lahir, bapak ibunya mengasuh dia, itulah yang menjadikan dia entah menjauh atau mendekat dari fitrahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada dia ya
tombol fujur, dan juga tombol takwa. Anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah, tapi punya dua tombol. Tombol baik dan tombol yang gak baik. Tergantung orang tuanya mendidik dia dengan pola asuh yang bisa mengembangkan fujurnya atau mengembangkan takwanya. Maka sekali lagi saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya anak lahir dalam keadaan fitrah sudah membawa tombol fujur dan takwa, tergantung orang tua mendidiknya. Ya, maka tidak perlu ada lagi yang mengatakan, "Oh, anak saya kayak gitu, lawang dia tuh bergaul sama si A. Oh, anak saya itu kayak begini soalnya dia sering ke rumahnya si B." Enggak. Ya. Anak kita berbeda dari harapan kita atau keinginan kita atau mungkin ekspektasi kita, bukan karena orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kaitannya dengan otak bagaimana? Tadi katanya bisa dikaitkan dengan otak. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Dalam diri kita, jadi ini kita bicara anak, tapi itu juga terkait dengan jenengan, ge. Dalam diri kita ini, khususnya daerah kepala kita, ada yang namanya otak. Ada 3 bagian penting dari otak ini yang menjadi kunci, pemain kunci mengatur diri anak ini menjadi baik atau tidak baik. Kunci yang pertama yaitu namanya prefrontal cortex, atau gampangnya ini saya pakai istilah orang ibu-ibu ya di dapur, Bu. Namanya itu timbangan. Ya, ada nama bagian otak itu namanya timbangan atau prefrontal cortex. Dia tugasnya itu adalah untuk mengendalikan diri. Dia yang bagian untuk mengatur empati, kemudian cara berpikir rasional. Perhatikan ya, jadi ini timbangan, tugasnya adalah mengontrol diri. Nek jenengan lihat anak kok mudah marah, mudah emosian atau cemberut, artinya timbangan dia ini rusak. Ya. Bapak-bapak kalau lihat istri kok mudah cemberut, mudah marah, perhatikan, nek tanggal muda langsung udah dikasih apa belum jatahnya? Itu juga nanti tergantung itu. Nek amplopnya udah dikasih, insya Allah aman kayaknya, Bu. Nek urung dikasih, nah itu biasanya prefrontal cortex-nya bakalan aktif, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya amigdala, dia ada di otak tengah. Atau gampangannya saya kasih perumpamaan, dia adalah gas, ya, atau mungkin kompor gas. Tahu ya, kompor gas itu nek digedein, tanpa digedein aja dia udah ngegas terus. Nah, amigdala ini bagian dia itu adalah pusat emosi. Ada rasa takut, marah, semua ada di situ. Iri, cemburu, apa semua ada di situ. Amigdalanya. Jadi anak yang gampang marah, prefrontal cortex-nya belum lengkap, ditambah amigdalanya ini belum aktif, sudah aktif. Jadi aktif terus. Jadi bawaannya dia tuh emosi terus, marah terus. Disuruh apapun mesti sambil banting, apa meneh lagi main HP. Anak lagi main HP kok jenengan suruh beli garam nang toko atau nang warung, kira-kira langsung jalan apa enggak, Bu? Anaknya ya ngaku enggak. Kenapa kok enggak langsung jalan? Wong lagi asik kok ya.
bapak ibunya nggak ngerti bahwa amigdala dia tuh lagi aktif main game. Jenengan suruh, maka amigdalanya itu yang langsung meletup-letup. Gitu ya. Yang ketiga Bu, setelah prefrontal cortex atau timbangannya, kemudian ada amigdalanya atau kompor gasnya. Yang ketiga yang ketiga namanya hipokampus. Hipokampus ini semacam buku resep. Jadi buku resepnya itu dia akan menulis semua memori yang pernah anak dapatkan. Ngelihat bapak ibunya berantem atau adu mulut, itu yang dia simpan di hipokampusnya. Maka saat dia mengalami situasi yang sama, hipokampusnya akan menarik memori marah, sedih, kemudian apa? Banting barang. Jadi itu 3 bagian otak ini berperan untuk menjadikan anak jenengan sebagai pelaku ataupun korban bully. Sudah dipahami yang 3 ini Bu? Bapak? Ini bapak kalau menguasai ini insya Allah bisa menguasai ibu-ibu yang disebut sebagai raja jalanan. Kemudian apa lagi? Ras terkuat, gitu ya. Pokoknya dah gak pernah salah. Nek jenengan mampu memahami ini, insya Allah bisa tuh ngadepin ibu-ibunya. Tapi sebelumnya saya mau apresiasi dulu ini bapak-bapaknya ya. Ibunya ikut datang nggak Pak? Enggak. Ini keren loh. Ini anak-anaknya yang bapaknya datang tuh harusnya bangga loh ya. Nek ibu-ibu datang pengajian itu udah biasa Bu. Karena memang kita doyannya ngumpul. Perempuan itu seneng banget ngumpul. Karena apa? Banyak hal yang bisa kita bicarakan dan kita putuskan. Betul nggak Bu? Kalau bapak-bapak enggak, maka kalau bapak-bapak bisa hadir di pengajian itu luar biasa. Tolong dong ibu-ibu kasih tepuk tangan dulu juga. Bapak-bapak hadir di pengajian bisa memberikan contoh dan juga memberikan memori pada hipokampus anak. Gitu. Ini pentingnya nih. Panjenengan hadir di sini, hipokampus anak akan menuliskan pesan atau menuliskan memori ibu saya mendatangi pengajian. Jenengan lakukan setiap saat, ada undangan hujan gak hujan jenengan datang, anak akan mencatat itu. Aku nanti mau seperti ibu yang tidak pernah lelah belajar. Ya. Jadi itu pentingnya kita memberi hipokampus anak dengan memori yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya mau ngasih tahu kaitannya otak ini menjadikan anak kita sebagai pelaku atau korban bully. Ya. Sekarang saya bicara untuk pelakunya dulu. Kok bisa jadi pelaku bullying? Kita tadi sudah sepakat bahwa pola asuh itu memberikan dampak paling besar terhadap anak. Pembentukan karakter itu diawali dari pola asuh di rumah. Nah, dalam hal pola asuh dalam hal membentuk seorang pelaku bully itu adalah apa? Di rumah bisa jadi orang tuanya berbicara selalu dalam keadaan emosi saling bentak, cemberutan. Maka anak melihat itu ya, amigdalanya itu yang terus menyala. Dia memahami misalnya bapaknya nih ngomong apa sedikit, saya mohon maaf ya Pak, saya berdiri ya. Bapaknya ngomong apa nggak didengar langsung main pukul. Ibunya kalau nyuruh anak nggak didengerin langsung dicubit. Maka anak merekam itu sebagai tindakan untuk besok orang lain ketika dia punya keinginan dan orang tidak ngikutin, maka dia akan bikin seperti itu. Ya. Maka di sini Bapak dan Ibu, pola asuh kita di rumah itulah yang menjadikan anak kita bisa jadi sebagai pelaku bullying. Ngomongnya suka yang kasar ya,
segala macam kebun binatang dikeluarin ya. Itu bisa menjadikan anak mengikuti pola itu. Ketika dia merasa lebih kuat dari orang lain, maka orang yang lemah inilah yang akan dia jadikan korban. Karena di rumah dia adalah yang paling lemah. Gitu. Gak mungkin dia mau marah bapak ibunya. Paling cuma ngelawan, begitu ngelawan langsung ditabok lagi. Maka dia adalah pihak yang lemah di rumah. Ketika keluar, dia menjadi pihak lebih kuat. Itulah di mana dia menjadi pelaku bullying. Kemudian kok bisa juga, oh saya di rumah tuh nggak pernah tuh marah-marah sama anak. Saya tuh pokoknya apapun yang dia mau saya kasih. Nah ini pola asuh memanjakan tanpa aturan itu akan menjadikan timbangannya, prefrontal korteknya tidak aktif, sehingga anak ini nggak tahu benar salah mana. Jenengan misalnya datang ke sebuah tempat bertamu, kok ada anak bertamu naik ke kursi, ngambil barang yang dia suka. Nah ini contoh anak yang prefrontal korteks atau timbangannya belum aktif, sehingga dia menjadi orang yang tidak punya aturan. Orang yang tidak punya aturan, maka dia tidak merasa punya kewajiban untuk berbuat baik pada orang lain. Yang penting saya senang. Saya pukul orang terserah dia sakit. Yang penting dari pukul itu saya suka. Saya bisa lebih kelihatan kuat. Saya terlihat jagoan. Saya senang itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu bahwa ternyata perilaku mendidik kita, pola asuh mendidik kita yang terlalu keras itu akan mengaktifkan amigdalanya atau gasnya, sedangkan yang tidak punya aturan akan mengaktifkan prefrontal korteknya, tidak mengaktifkan, prefrontal korteknya atau timbangannya rusak. Itu untuk pelaku bully. Sementara kalau jalur korban, kok bisa tercipta korban bully? Ya, korban bully ini adalah anak-anak yang biasanya hipokampusnya itu sudah merekam suasana yang sedih, suasana yang gak nyaman. Jadi di rumah dia itu entah bagaimana ceritanya, yang mungkin ibunya itu misalnya ya, bapaknya dominan, ibunya nggak dominan. Bapak pengen apa-apa melakukan kekerasan pada ibu, maka anak menyimpan, hipokampusnya menyimpan memori yang menyedihkan, sehingga dia tidak punya kemampuan ketika dia disakiti, nggak punya kemampuan membela diri karena dia sudah langsung merasa sedih sendiri. Jadi ketika panjenengan semua di dalam rumah kok menciptakan suasana yang tidak nyaman ke anak, itu bisa menjadikan anak menyimpan memori di dalam buku resepnya. Rumahku gak nyaman, rumahku ini tempat yang paling menyedihkan, aku anak yang gak dibutuhkan oleh orang tuaku. Anak pulang, mak, aku tadi di sekolah toh matematikanya dapat 7 mak. Maknya jawabnya gimana? Alah min 7 ayo bangga. Kayak lo kakakmu matematika ini 10 terus tiap hari. Perbandingan seperti ini, tidak adanya apresiasi, itulah yang menyimpan di hipokampusnya segala sesuatu yang aku ngelakuin apa-apa gak ada yang benar. Maka orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini akan mudah menjadi korban bullying. Cukup dikatakan, halah kamu di rumahmu juga kamu tuh suka dipukul kan? Alah gendut, alah hitam, alah ini, alah itu. Maka itulah yang menjadikan anak hipokampusnya aktif.
lakukan nggak pernah diapresiasi orang tuaku. Saya tadi ngedengar Bapak Kepala Sekolah menyampaikan informasi tentang Ananda yang besok akan maju ke tingkat kabupaten. Yang mana anaknya? Berdiri nak. Nah, biar semua orang tua ngeliatin. Nah, ini ya siapa namanya? Liosit. Ibunya yang mana? Atau bapaknya mungkin ada? Alhamdulillah ibunya hadir ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah sudah mencontohkan bagaimana mengapresiasi anak yang berprestasi. Kita orang tua lah anakku ra iso ya kaya ngono kuwi. Wong dikon ngaji wae mlayu terus kok. Dikon TPR ra gelem alasannya malu wis gede. Ada yang kayak gitu di sini? Ada ya. Jadi itu memang hal yang umum ibu-ibu. Hanya saja jangan pernah mau ngikutin hal umum kalau nggak benar, ya. Memberi apresiasi pada anak sekecil apapun itu bisa membangun hipokampusnya, menuliskan kenangan-kenangan yang indah. Ibuku setiap pengajian POT mesti datang sama aku. Hujan-hujan pun mesti berangkat. Itu disimpan tuh. Bapakku tetap datang meskipun pengajiannya tuh lama. Ditulis sama anak tuh. Maka ini pentingnya kita orang tua untuk memberikan nutrisi hipokampus yang positif pada anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah 3 tadi kita ketahui ternyata enteng memang kita tuh cuman ngomelin anak tiap hari. Tanpa sadar kita sudah memberi memori yang negatif pada anak. Dan itu ternyata bisa berdampak pada dirinya untuk menjadi seorang pelaku ataupun korban bullying. Tapi anakku tuh paling cuman bercanda. Sering-seringnya ya paling cuman saling ngejek nama bapaknya. Ora apa-apa toh. Iya Bu. Pernah dengar yang namanya sedikit-sedikit jadi bukit? Nah, kui diawali dari apa? Nama bapak dipermainkan. Besok-besok akan lebih dari itu kalau tidak langsung diatasi. Nah, lantas bagaimana? Ada tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita agar pola asuh di rumah kita itu bisa menjadikan anak kita sebagai orang yang mandiri, yang punya kontrol diri baik, yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pertama, yang pasti melatih prefrontal cortex atau timbangannya dengan ibadah rutin. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyebutkan 7 kebiasaan anak hebat. Kalau jenengan bisa melakukan itu di rumah, melakukan ya, bukan memerintahkan. Saya nggak bilang perintahkan, tapi melakukan. Artinya jenengan sendiri yang mencontohkan. Jangan cuma bisa ya cuci tangan. Ning bapaknya makan wae. Ayo tidur gasik. Sekarang wis jam pira iki? Ayo tidur turu gitu ya. Bapaknya nang endi? Angkringan. Atau apa? Nonton bola. Anaknya disuruh masuk kamar, bapaknya masih di depan situ. Mainan HP. Nah, maka di sini ya, maka saya katakan tadi melakukan. Artinya kita orang tua yang harus menjadi contoh. Melakukan ibadah bangun pagi, yang pertama tadi bangun pagi rutin. Awali dengan sholat subuh, itu melatih prefrontalnya Bu. Ya, melatih timbangannya. Untuk apa? Melakukan kegiatan yang rutin, itu otaknya nanti akan membuat jalur khusus. Ya, jadi otak kita ini terdiri dari
jaringan-jaringan otak, jaringan-jaringan itu nanti akan tersambung. Dia rutin sholat subuh, itu akan membentuk jalur sholat subuh. Dia rutin sholat duhur, akan bentuk jalur sholat duhur. Maka itu yang dilatih dengan ibadah. Suruh dia, perintahkan dia untuk ngaji. Jenengan ya nomor 1 ngajinya. Ayo ngaji. Bapaknya ya ora ngaji, mamanya ya ora tahu didengar ngaji di rumah. Suruh sholat, bapaknya cuma perintah kayak wis azan, maka toh. Nih bapaknya di mana? Pakai sarung, pakai celana, enggak, masih tetap rebahan misalnya. Ya, jadi pentingnya orang tua menjadi contoh. Yang kedua, aktifkan mirror neuronnya, jaringan cermin. Jadi ketika apa yang kita lakukan, ketika dia melakukan satu kesalahan atau dia mukul teman, aktifkan mirror neuronnya. Kamu kalau digitukan sakit apa enggak? Kamu sedih enggak kalau nama bapakmu dipermainkan? Jadi ditanyakan, ada diskusi di dalamnya ya. Dan yang ketiga, sembuhkan hipokampusnya Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin kita sudah walah ternyata selama ini aku keliru di rumah aku terlalu sering untuk membentak-bentak dia, apapun itu aku mesti pakai nada tinggi. Aku kalau ngomong sama dia nggak pernah senyum. Maka hapus semua itu Bu. Jaringan yang sudah terbentuk tadi, yang keliru, yang marah-marah, yang ngebentak, yang menyakiti, itu hapus dengan apa? Istighfar. Kemudian ganti dengan kebiasaan baru, ganti dengan memori yang baru. Maka dari itu marilah Bapak Ibu ya, saya berharap dengan penyampaian yang singkat ini, tapi minimal sudah memberikan jenengan sedikit gambaran ya, bagaimana pola asuh saya di rumah ternyata mampu membuat anak saya sebagai pelaku ataupun sebagai korban bullying. Sama-sama mari kita pastikan rumah kita sebagai rumah yang nyaman bagi anak-anak kita. Kita pastikan kita sebagai orang tua yang mampu memberi teladan bagi anak-anak kita, sehingga kenangan anak-anak kita terhadap diri kita adalah kenangan yang baik. Dia akan tumbuh menjadi anak yang penuh cinta, dia akan tumbuh menjadi anak yang penuh pemahaman dan empati kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya masih sangat umum. Kalau mau digali lagi itu lebih panjang lagi waktunya, maka saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita semuanya. Saya akhiri, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.